sama saya. Eva pasti nanti akan tidur di rumahnya Pak Rizal. Kalaupun dia nanti pulang, pasti dalam keadaan tidur nyenyak. Ingat ya, jangan berbuat apapun sebelum ada aba-aba dari saya. Iya, Pak. Pokoknya rencana kita malam ini jangan sampai gagal. Saya akan mengorek semua keterangan sebanyak mungkin dari Eva. Habis itu, baru kita kasih kejutan. Ngerti kan? Itu pasti Eva. Selamat datang, Bu Eva. Jangan panggil saya Bu Eva. Panggil saya Eva. Kamu juga jangan panggil saya Bapak. Panggil saja saya Rizal. Silakan duduk. Eva, Iya? saya mengundang kamu ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena kamu sudah memberikan informasi yang berharga tentang Ana. Saya justru senang kamu nggak sempat jadi korbannya Ana. Kamu nggak tahu aja apa yang dilakukan sama Ana pada saya, pada suami saya. Apa? Coba ceritakan semuanya. Ya, supaya saya bisa memperingatkan orang lain dan kali aja ada kenalan saya yang jadi korbannya Ana. Ana, dia merayu suami saya. Karena itu, suami saya jadi bertengkar sama adiknya sendiri, Adrian. Semenjak itu Adrian dan Arman terus-terusan bertengkar. Dan masalah itu berkelanjutan sampai akhirnya Arman jatuh sakit. Sekarang Arman lumpuh. Lumpuh total. Maafkan saya. Saya nggak mesti nangis depan kamu. Nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Terus gimana dengan keadaan suami kamu, Arman? Karena Arman lumpuh, saya terpaksa menjalankan perusahaan. Tapi bukannya masih ada Adrian? Adrian ketahuan menggelapkan uang perusahaan. Dan itu semua karena Ana. Ana yang menghasut Adrian. Ya, karena Ana serakah dan ingin menguasai perusahaan untuk dirinya sendiri, Zal. Saya harus menyelamatkan perusahaannya Arman. Saya harus bela suami saya. Astagfirullahaladzim. Benar-benar keterlaluan dia. Kalau memang benar, ternyata Ana mempengaruhi Adrian, seharusnya kamu menolong Adrian, supaya Adrian tidak terpengaruh dengan pengaruh buruknya Ana. Adrian, Ana udah memutuskan hubungan saya dengan Adrian, Zal. Sekarang, saya nggak tahu Adrian di mana. Saya nggak tahu mereka semua di mana sekarang. Padahal, saya kasihan sama Adrian. Saya ingin sekali membebaskan Adrian dari istrinya yang jahat dan tamak itu. Saya ingin sekali menolong Adrian. Saya ingin Adrian tahu siapa Ana sebenarnya. Bohong! Ana? Kamu? Zal? Kok bisa dia ada di sini? Ada apa ini sebenarnya, Zal? Kenapa sih kamu begitu jahat, Eva? Kamu memfitnah kami semua. Apa salah kami sama kamu? Apa masih belum puas kamu? Belum puas, Pak? Apa kamu bilang? Cukup! Siapa yang ngundang kamu ke sini? Pergi dari sini! Jangan paksa saya untuk menggunakan kekerasan. Keluar dari rumah saya! Ayo keluar!
Tuan suruh antar Ibu Ana pulang. Sekarang? Iya, sekarang juga. Buruan. Bu, kok baru datang sudah disuruh pulang? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya juga nggak tahu gimana caranya Ana bisa masuk ke dalam rumah saya malam-malam begini. Dari mana Ana tahu kalau saya ada di sini, Zal? Saya juga nggak tahu. Tapi terus terang aja, semenjak saya pecat Ana dari kantor saya, Ana selalu memata-matai saya. Apa? Mata-matai kamu? Iya. Saya mendapat beberapa laporan dari satpam kantor saya dan satpam rumah saya. Mereka bilang kalau Ana selalu ada di sekitar rumah saya dan kantor saya. Makanya saya makin percaya sama kamu, Eva. Ana ingin menjadikan saya sebagai korban berikutnya. Kamu harus hati-hati sama Ana. Dia sangat berbahaya, Zal. Jangan sampai kamu terjerumus dan termakan rayuannya. Ya Allah, semoga semua yang direncanakan Pak Rizal akan terlaksana dan keadilan akan muncul menerangi bulan yang suci ini. Amin. Wah, hebat sekali rumah kalian berdua. Rumah kalian cukup bagus. Saya senang sekali datang kemari malam ini. Sama-sama. Saya juga terima kasih Jeng Heni mau datang kemari. Vin, maaf, Jeng Heni. Vin, sebentar ya, Jeng. Maaf ya Jeng, sebentar ya. Silakan. Ini gawat. Mas, ini ada apa sih? Saya baru mau antar Jeng Heni keluar. Dia itu udah mau pulang. Sekarang kamu antarkan Jeng Heni keluar lewat pintu belakang. Mas, ini gimana? Masa tamu disuruh lewat pintu belakang? Itu Eva sudah pulang, ada di depan pintu sekarang. Ayo cepat. Permisi, Bu. Ada tamu. Tamu? Ya udah, yuk. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak Rizal. Apa kabar, Om? Baik. Saya mau mengantarkan Eva pulang. Evanya di mana? Evanya sudah tertidur di mobil, Om. Boleh saya tahu kamarnya Eva di mana? Biar saya langsung mindahkan Eva dari mobil ke tempat tidurnya. Mas, ayo. Antarin Pak Rizal. Tunjukkan kamarnya Eva. Bantu dong, kok malah bengong? Ya. Gak ada apa-apa. Hampir aja. Biar saya bawa. Nggak usah, Om. Om tunjukin aja kamarnya Eva di mana. Oh, baik. Sebelah sana. Ya. Siapa tuh, Jeng? Itu Eva, keponakan kami yang numpang tinggal di sini. Oh, Mari. Barangkali Eva terlalu banyak minum ya. Mungkin. Kalau orang lagi menikmati suasana, wajar kalau lupa diri dan minum terlalu banyak, ya kan Pak? Iya. Terima kasih banyak. Bapak mau mengantarkan Eva pulang ke rumah. Saya juga kan nggak bisa membiarkan Eva dalam keadaannya seperti itu, hanya dengan seorang supir. Eva cerita banyak mengenai suaminya, Arman. Kelihatannya Eva sangat prihatin sekali dengan keadaan Arman sekarang. Makanya dia minum banyak supaya menghilangkan kesedihannya. Saya boleh menjenguk Arman? Ya, boleh. Silakan. Arman, belum tidur kamu? Ada tamu, Man. Itu Pak Rizal, rekan bisnis kita. Arman tidak bisa bicara, Pak. Apa kabar? Dokter menyarankan supaya Arman banyak beristirahat.
Ini semua obat-obatan untuk Arman. Iya. Sebaiknya kita keluar saja ya, Pak. Supaya Arman bisa meneruskan istirahatnya. Mari, Pak Rizal. Rekanan bisnis kita. Siapa dia? Rasanya saya tidak pernah mengenal sebelumnya. Apa yang terjadi, An? Cerita dong sama Mama. Kamu bilang semalam Pak Rizal bikin rencana untuk Eva. Iya, tapi saya sudah mengacaukan rencananya, Ma. Kamu mengacaukan rencana itu? Saya tidak bisa menahan emosi saya, Ma. Eva terus memfitnah kita, Ma. Dan sekarang Pak Rizal marah sama saya. Pak Rizal marah sama kamu? Pak Rizal suruh saya pulang. Dan sepertinya sekarang Pak Rizal malah membela Eva. Memang si Eva itu berhati ular. Pintar sekali dia memutarbalikkan fakta. Dia sudah menipu kita semua. Jangan-jangan Pak Rizal juga kena tipu sama Eva. Itu yang saya khawatirkan, Ma. Baru bangun, Fa? Semalam siapa yang nganter saya ya, Tante? Pak Rizal. Rizal. Tadi malam dia yang ngantar kamu sampai ke kamar, bahkan ke tempat tidur kamu. Tante serius? Iya. Pak Rizal itu kelihatannya baik ya, Fa ya? Kalau enggak, ngapain dia mau berbuat seperti itu sama kamu? Kamu semalam pasti banyak minum ya? Buktinya kamu tidur pulas. Seingat saya nggak mabok kok, Tante. Cuman kepala saya terasa pusing dan berat malam itu. Om Hashim mana, Tante? Udah berangkat ke kantor duluan. Ya, halo. Selamat pagi. Oh, ada? Dari mana ya? Sebentar. Fa, Pak Rizal. Halo? Gimana keadaan kamu, Eva? Masih pusing? Enggak apa-apa kok. Saya jadi nggak enak sama kamu. Jadi ngerepotin kamu ya. Kata tante saya, kamu semalam nganterin saya sampai ke tempat tidur saya. Mana mungkin saya meninggalkan kamu dalam keadaan seperti itu, Eva. Kamu semalam tidurnya pulas banget. Pak Rizal nganterin Eva pulang. Berarti Pak Rizal lebih percaya sama Eva daripada sama saya. Apa jangan-jangan Pak Rizal naksir sama Eva? Ana. Selamat siang, Pak. Bisa bicara sebentar? Iya, Pak. Maaf mengenai tadi malam, Pak. Saya mau minta maaf sama Bapak karena saya terlalu emosi. Kita bicarakan di ruangan saya. Ayo. Melakukan merger. Bayangkan, Om. Kalau perusahaan kita bisa bersatu dengan perusahaan Rizal. Om kan tahu, Rizal adalah pemilik grup spa, salon, dan hotel yang terbesar di Indonesia. Nah, kalau perusahaan kita bisa bergabung dengan perusahaan Rizal, kan hebat kan? Loh, tapi bagaimana caranya, Fa? Saya akan gunakan segala cara untuk mendapatkan keinginan saya. Oh, Fa, kamu jangan lupa. Perusahaan ini masih milik Arman dan Adrian. Kita tidak bisa menjual perusahaan ini. Nggak bisa, Fa. Iya, betul. Tapi Arman dan Adrian soal gampang. Saya akan cari jalan. Yang penting saya harus manfaatin Rizal. Karena kelihatannya Rizal tertarik sama saya. Loh, maksud kamu akan... Iya,
Kalau saya bisa mendapatkan Rizal dan menjadi istrinya, ya artinya saya bisa ikut memiliki perusahaannya kan? Kamu nggak perlu khawatir. Saya sudah menyiapkan rencana cadangan. Alhamdulillah. Saya pikir tadi Bapak marah sama saya dan lebih percaya sama Eva. Itu nggak mungkin terjadi. Semakin banyak Eva ngomong, Eva bicara, semakin saya tahu betapa jahatnya Eva, betapa liciknya Eva. Saya mendekatin Eva karena saya ingin tahu skenario-nya dia. Dan untuk mengenali Arman. Kak Arman? Semalam saya ketemu dengan Arman. Dan saya sempat berkenalan dengan Arman. Gimana keadaan Kak Arman, Pak? Kondisinya sangat menyedihkan. Seperti yang kamu bilang, dia hanya terbaring lumpuh, tidak bisa apa-apa. Saya harus pergi sekarang. Saya ada janji makan siang sama Eva. Loh, Bapak nggak puasa? Ayo dong, Man. Minum obatnya dong. Dikit aja, dikit satu. Wah, Tante baru sejam yang lalu kasih obat. Saya harus pastikan kalau Arman nggak mengacaukan rencana saya. Sebentar lagi Rizal datang. Rizal mau datang kemari? Saya ngundang dia makan siang di sini. Ayo dong, Tante bantuin dong. Buka mulutnya, Man. Buka. Ya, Kalau Rizal sudah jatuh dalam pelukan saya nggak perlu kamu lagi. Sekarang kamu masih bisa saya biarkan hidup karena saya masih perlu kamu. Dikembalikan sama distributor? Iya, Bu. Ada 5 kardus yang dikembalikan. Mereka bukan cuma minta uangnya dikembalikan, tapi juga minta ganti rugi, Bu. Ganti rugi? Untuk apa? Mereka bilang sih isi botol jamu itu rusak. Bau dan rasanya aneh, Bu. Aneh gimana sih, Sin? Kamu cium aja nih baunya. Oh. Iya ya, kok baunya aneh begini ya? Nah, coba kamu cicipin, Sin. Aku nyicipin. Enggak deh, kamu aja sana. Saya kan puasa, Sin. Kamu kan nggak puasa. Ayolah, cobain dulu. Ini demi bisnis kamu loh. Gimana rasanya? Kamu masukin apa sih, Sur, ke dalam ramuan ini? Rasanya nggak karuan gitu. Kayaknya ada yang nggak beres ini, Sin. Tunggu sebentar ya. Pegang dulu. Ada apa sih? Sin! Ada Tamiya, Sin. Tamiya, itu loh. Tikus! Jangan muntah di sini, di kamar mandi. Jangan muntah di kamar mandi. Makanya jangan pernah tipu Surya. Jadi begini. Surya! Yoha! Apa sih? Aduh, kamu tuh gimana sih? Kok tikus bisa masuk ke dalam panci? Loh, mana saya tahu, Sin. Saya kan nggak berteman sama tikus. Tikusnya juga nggak ada permisi sama saya, Sin. Oh, Sin, saya khawatir loh, Sin. Saya takutnya nanti jamunya menjadi jamu beracun. Beracun? Yoha! Kalau jamu itu beracun, berarti bisa membahayakan konsumen kamu, Sin. Nanti bisa-bisa kamu dituntut loh. Kok aku sih yang dituntut? Kan kamu yang bikin jamu beracun itu. Kamu dong, kan kamu yang memasarkan jamu itu, Sin. Kamu yang bertanggung jawab atas produk yang kamu pasarkan itu. Saya sih nggak tahu apa-apa, nggak bisa dituntut. Saya cuma pekerja, cuma buruh, cuma kuli. Rontok iya, sakit iya. Toh juga kamu yang menikmati hasilnya kan, bukan saya kan? Kalau ibu sudah tidak ada,
Kami mau bicara dengan sekretarisnya. Tenang. Sekretaris pun sudah pulang. Tenang. Jangan bohong. Kami semua Aduh. sekarang juga. Gawat. Para distributor itu lagi pada demonstrasi. Apa yang Surya bilang benar. Surya! Sur! Aduh, kemana sih tuh orang? Surya! Iya, apaan lagi nih Surya? Saya terpaksa kabur dan membereskan semua peralatan supaya tidak ada barang bukti. Polisi sudah kemari untuk mengusut kasus jamu beracun itu. Lebih baik kamu juga kabur dan sembunyi untuk sementara waktu. Akhirnya rencana gua berhasil juga. Mabur juga dia. Ciboy! Akhirnya gue bebas juga di rumah ini. Untuk sementara gue terbebaskan dari Sinta. Waduh. Nyantai dulu. Makasih ya atas jamuannya. Saya yang justru harus terima kasih sama kamu, Zal. Oh iya. Semalam saya sempat jenguk suami kamu. Saya tahu kondisi suami kamu membuat kamu jadi stres. Karena itu, saya ingin bantu suami kamu. Percuma. Semua dokter udah menyerah, Zal. Arman nggak akan pernah bisa disembuhkan lagi. Arman akan selamanya jadi mayat hidup. Dia nggak akan pernah bisa normal. Saya akan cari informasi lain. Saya yakin kok, pasti ada cara lain untuk membuat kondisi suami kamu menjadi lebih baik. Kamu mau kan membantu suami kamu? Iya. Sayang, ini fotokopiannya. Makasih ya, Kak. Gara-gara kakak, sekarang Dina bisa ngebalikin bukunya Agil. Kakak sakit ya? Enggak, sayang. Kakak nggak apa-apa. Kakak mau nyiapin buat buka puasa dulu ya. Loh, banyak banget makanannya. Bukan beli, Neng. Ini dikirimin. Dari? Pak Riza. Yang ganteng. Enak nih, Neng. Pak Riza. Kak, ada tamu, Kak. Siapa ya? Bapak? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sebenarnya tadi saya mau ngajak kamu sekeluarga untuk berbuka puasa di rumah saya. Tapi mengingat ibu mertua kamu, jadi saya putuskan untuk berbuka puasa di rumah kamu saja. Loh, Bapak kan hari ini nggak puasa. Bapak sudah makan siang bersama Bu Eva? Makan siang tadi tidak masuk dalam ke perut saya. Justru masuk ke dalam tas kerja saya. Saya tadi berusaha untuk mencari alasan dan mencari kesempatan. Dan begitu Eva meleng, makanan itu saya masukkan ke dalam tas kerja saya. Jadi sepertinya saya harus beli tas baru, karena tas itu sudah saya buang. Apa kabar, Vel? Baik. Nih, Vel. Kita bawain kue buat lo. Enak deh. Nih, coba. Makasih ya. Rin, tunggu bentar ya. Gue nggak rela
gue masih nggak rela ngeliat Rini sama Dito. Rini emang baik sama gue, tapi gue nggak rela ngeliat mereka berdua. Gue pengen Dito jadi milik gue. Selama kamu masih menyimpan dendam dan kebencian, saya masih bisa masuk dan menguasai kamu. Ferry, kamu masih milik saya. Saya akan bikin kamu merangkak lagi dan minta bantuan saya. Gimana, Vel? Udah mulai belajar sholat? Iya. Gue juga dong. Gue udah mulai belajar sholat, belajar puasa. Dan pastinya Rini kan yang ngajarin, ya nggak? Enak dong ya, belajar sholat sambil pacaran. Ya enggak lah, gue juga nggak maksa Dito kok untuk belajar sholat. Dito sendiri yang mau. Iya kan, Dit? So tau. Aku mau kan karena kamu gurunya, sayang. Kamu tuh ya, bisa aja. Rasakan ini! Rasakan, Feli! Feli, apaan sih? Brengsek! Feli! Feli! Rini pergi, Rini! Feli! Ren, kayak si Feli itu emang udah bener-bener keterlaluan deh. Percuma dibawa ke pesantren, mestinya tuh dibawa ke rumah sakit jiwa, itu baru pas. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu Pak Ustadz tuh. Gimana keadaan Feli, Pak Ustadz? Selama kebencian dan nafsu amarah itu masih ada dalam hatinya, sulit bagi dia untuk menjalankan ibadah. Karena ibadah harus dijalankan dengan hati yang tulus dan niat yang bersih. Kita doakan, insya Allah, kemarahan dan dendam itu segera sirna dari hatinya. Alhamdulillah. Loh, mau kemana, Yan? Mau ke wartel. Ini kan udah malam, Yan. Besok pagi aja. Besok anak kerja. Saya juga sibuk besok. Lebih enak ngobrol malam. Kamu tuh apa nggak sayang buang-buang uang buat interlokal? Kamu hidup di sini aja ngirit. Ini malah kamu buang-buang buat interlokal. Saya pergi dulu ya. Seharusnya jatah buat interlokal itu buat aku. Buat traktir aku. Pengobatan untuk ibu mertua kamu jangan sampai ditunda lagi, Ana. Saya punya banyak pengalaman. Dan kalau terlambat bisa fatal akibatnya. Saya udah berusaha, Pak. Saya udah bujuk, udah segala macem. Tapi Mama tetap nggak mau, gimana dong? Ya sudah, kamu sabar aja. Tapi kamu harus bisa ngeyakinin ibu mertua kamu. Ada telepon dari Den. Iya. Bentar ya. Ana, Umi bilang kamu sedang menjamu Pak Rizal untuk makan malam. Pak Rizal itu atasan kamu di kantor, kan? Iya. Dalam rangka apa sampai bos kamu makan malam di rumah segala? Enggak, tadi kan gini, Pak Rizal mau ngajak kita makan satu keluarga buka puasa di luar. Cuman karena Mama sakit, jadi Pak Rizal buka puasa di rumah, ya. Itu namanya memberikan servis kepada atasan supaya disayang sama atasan.
Servis bagaimana? Selama saya jadi atasan dulu, saya nggak pernah menservis keluarga karyawan untuk makan malam. Pasti ada unsur pribadi. Pribadi? Ya kalau untuk urusan kerjaan, ngapain pakai acara silaturahmi secara pribadi? Kalau atasan ingin mendekatkan diri kepada bawahannya, ya pastinya ada niat pribadi di luar kerjaan. Mana yang lebih penting? Kesehatan ibu mertua kamu atau gengsi kamu? Tentu saja kesehatan ibu saya, Pak. Tapi ini bukan masalah gengsi. Saya nggak enak, sudah banyak berhutang budi sama Bapak. Saya sih inginnya kalau masalah ini bisa saya selesaikan dengan hasil usaha saya sendiri, Pak. Saya tidak akan menuntut balas jasa. Karena saya nolong kamu tuh dengan tulus. Kamu harus membuat keputusan sebelum semuanya terlambat. Dan kamu akan menyesalinya seumur hidup kamu, Ana. Selamat malam. Permisi, Ibu. Bunga siapa itu? Buat Ibu. Buat saya? Rizal. Sekarang dia udah masuk perangkap saya. Sebentar lagi, saya akan jadi nyonya Rizal. Saya udah gak butuh lagi sama Arman. Arman akan segera saya petiaskan. Saya nggak tahu bunga kesukaan kamu apa. Saya suka sama bunga yang kamu kirim. Saya ingin sekali mengenal kamu lebih jauh lagi, Pak. Saya ingin membantu kamu dalam mengatasi masalah kehidupan kamu, termasuk suami kamu. Kamu nggak usah pikirin Arman. Kehadiran kamu udah cukup menghibur saya dan membantu saya melupakan kesedihan saya atas keadaan suami saya. Melupakan kesedihan untuk sementara itu belum cukup, Pak. Saya ingin menghentikan kesedihan kamu untuk selamanya. Saya mendapatkan beberapa informasi untuk suami kamu. Kamu punya informasi apa buat Arman? Informasi medis dari kolega saya. Dia adalah seorang dokter ahli saraf yang baru saja balik dari Jerman. Kalau saya menolak bantuannya Rizal bisa curiga. Tapi kalau saya terima, Arman betul-betul sembuh. Posisi saya bisa berbahaya. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak mau kehilangan Rizal. Tapi saya juga nggak mau Arman sembuh. Ke rumah sakit lagi. Pak Rizal benar, Ma. Saya tidak mau menyesal di kemudian hari. Tapi kan insya Allah kita bisa bayar utang ke Pak Rizal nanti. An, Mama tidak mau kalau kamu mengorbankan harga diri kamu hanya untuk menyelamatkan nyawa Mama. Mama ini kan sudah tua. Mama ikhlas kok kalau Mama mati. Mama nggak boleh gitu. Kata dokter, Mama masih bisa sembuh. Artinya kita nggak boleh berhenti berusaha. Kamu yakin? Insya Allah. Bu Sinta sedang tidak ada di rumah, sedang keluar kota. Apa Bapak tahu keberadaan Bu Sinta sekarang ini? Begini saja, ada pesan yang perlu saya sampaikan sama beliau. Di kantor sekarang lagi banyak mengalami masalah. Dan hanya Ibu Sinta saja yang dapat menyelesaikan masalah ini. Kami bingung dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Malam ini kami akan melakukan persiapan. Jadi Ibu harus menginap di sini. Kalau semuanya berjalan lancar, insya Allah besok pagi operasi bisa dilakukan. Besok pagi, Dok? Iya, sudah cukup lama Ibu menunda operasi. Lebih cepat dituntaskan, lebih besar juga tingkat keberhasilan operasinya. Mengenai biayanya, silahkan diurus ke bagian administrasi ya, Bu. An? Saya senang akhirnya kamu mau mengambil keputusan itu, Ana. Tapi gaji saya tetap dipotong untuk bayar cicilan ya, Pak? Ana. Tolonglah, Pak. Kalau nggak, saya nggak tenang. Ya, kalau memang itu yang kamu mau ya, saya akan lakukan. Makasih, Pak.
pendirian kamu betul-betul teguh, Ana. Tapi saya punya cara untuk mengalahkan kekerasan hati kamu. Apa? Sore ini? Iya, ya kebetulan teman saya lagi ada waktu. Lebih cepat kan lebih baik. Iya, tapi saya... Suami kamu kan lebih penting daripada urusan lain kan? Iya, kamu betul. Kapan kamu ke rumah? Saya Surya, saya suaminya Ibu Sinta. Selama Ibu Sinta keluar kota, saya ditugaskan untuk menggantikan posisinya di sini. Sekarang apa masalah yang kalian hadapi? Ini Pak, masalah yang paling gawat adalah tuntutan ganti rugi dari para distributor jamu itu, Pak. Ini. Ya. Ini sih masalah gampang. Kasih aja yang mereka mau. Selesai kan? Maksud Bapak, kita harus kembalikan semua uang mereka. Yo. Kenapa? Susah? Enggak kan? Tapi Pak... Alah, jangan khawatir. Nanti saya yang bertanggung jawab atas semua ini. Terima kasih, Pak. Selama Sinta ngungsi karena takut didemo sama para distributor, saya akan menjalankan perusahaan ini. Tante, coba Tante tolong sembunyiin sebagian obat-obatan yang pernah kita kasih ke Arman. Jangan sampai dokter lihat. Nanti mereka curiga lagi. Ya, sebentar lagi saya pulang. Dokter apa, Pak? Dokter temannya Rizal. Sore ini mereka akan ke rumah. Mereka akan mau melihat keadaannya Arman dan mau menyembuhkan Arman. Kamu mengizinkan Rizal menolong Arman supaya sembuh? Apa kamu nggak mikir, Pak? Kamu tahu apa risikonya kalau Arman sembuh? Saya nggak boleh bikin Rizal jadi curiga. Tapi, Pak... Dokter dari Jerman itu boleh aja mencoba menyembuhkan Arman. Tapi Arman kan ada dalam kekuasaan kita. Arman nggak akan sembuh. Sebaiknya kamu lupakan saja kerjasama kamu sama Rizal itu. Apa semua ini belum cukup buat kamu, Fa? Kamu kan sudah memiliki perusahaan ini. Perusahaan ini kan bukan punya saya. Ini masih punya Adrian dan Arman. Di sini kan Om dan saya cuman punya kekuasaan buat mimpin perusahaan ini. Tapi, Fa... Om, kalau saya punya kesempatan untuk memiliki perusahaan sebesar perusahaannya Rizal, saya nggak akan menyanyiakannya. Gila. Benar-benar gila kamu, Fa. Keserakahan kamu akan jadi bumerang untuk diri kamu sendiri, Fa. Dan saya tidak mau menanggung risiko kalau Arman sembuh. Halo. Hai. Kenalin, ini Dr. Rudi. Rudi, Eva, senang bisa berkenalan dengan Anda. kalau bukan permintaan pribadi Pak Rizal, saya sudah nggak mungkin nambah pasien pribadi lagi. Makasih, Zal. Dr. Rudi ini punya pengalaman 15 tahun di Jerman, di klinik spesialis saraf. Dan dia baru 2 tahun lalu kembali ke Jakarta untuk klinik pribadinya. Well, boleh saya lihat suami Anda? Oh ya, silakan. Yuk. Boleh saya lihat obat-obatan Pak Arman selama ini? Ini. Cuma ini? Iya. Begini saja, biar saya atur jadwal terapi untuk Pak Arman ya. Tapi dok, suami saya nggak bisa pergi kemana-mana. Lihat keadaannya kayak gini. Ibu nggak usah khawatir. Biar nanti saya kirim tenaga ahli ke rumah ini aja. Saya optimis kok. Dengan terapi yang intensif, kesembuhan Pak Arman bisa diperkirakan 90%. Di tangan Dr. Rudi, saya yakin suami kamu pasti sembuh. Percayalah.
Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa saya selama ini. Ya Allah, Engkau telah mengirimkan laki-laki ini untuk menolong saya. Jamu? Yoha, perusahaan saya akan mendistribusikan dan mengurus marketingnya. Dan nanti hasilnya akan kita sumbangin. Idenya bagus. Banyak fakir miskin yang memerlukan sumbangan. Tapi kita kan belum ada pengetahuan soal jamu. Ah, itu gampang. Saya punya resep jamu tradisional warisan dari nenek moyang saya. Lah, ganteng-ganteng begini. Saya ini anaknya pengusaha jamu terkenal dari Madura. Oke, berarti kalian semua setuju kan? Oke. Berarti kita sudah bisa mulai sekarang kan? Yoha. Yan, ada film baru. Nonton yuk. Saya lagi tunggu telepon. Lama-lama saya tuh kasihan deh sama kamu, Yan. Kenapa? Kamu tuh tipe laki-laki yang setia, baik dan bertanggung jawab. Semua gaji kamu kirimin buat istri kamu. Sampai-sampai kamu ngirit habis-habisan di sini. Tapi yang saya lihat, apa yang dilakukan istri kamu tidak sesuai dengan pengorbanan kamu. Apalagi istri kamu sangat cantik. Maksud kamu apa? Saya cuma khawatir kamu kecewa, Yan. Ana istri yang baik. Dia nggak mungkin melakukan hal itu. Saya cuma khawatir istri kamu menyalahgunakan kepercayaan kamu. Buktinya, dia sudah berani mengundang atasannya makan malam di rumah. Sudah mampu beli handphone, dan... Kamu nggak kenal Ana. Istri saya tidak akan mungkin melakukan hal itu. Dia nggak akan mungkin mengkhianati perkawinan kami. Terserah kamu deh, Yan. Saya cuma memberi komentar apa yang selama ini saya amati. Sebagai teman dekat kamu, saya berkewajiban untuk memperingati kamu. Ya udah, saya pergi dulu ya. Selamat tunggu telepon. Kak, Kana. Iya. Maaf ya Kak, Tino ngegangguin sholatnya kakak. Soalnya ada telepon dari rumah sakit. Penting. Rumah sakit? Semua kan ada hikmahnya. 2 jam lalu ibu Anda nampak lagi dan kondisinya semakin menurun. Makanya kami memutuskan untuk melakukan operasi malam ini juga. Dan sekarang kami butuh izin serta tanda tangan Anda. Terima kasih, Bu. Saya tinggal dulu. Ana, Pak Rizal. barusan saya telepon ke rumah. Kata Tino, kamu pergi ke rumah sakit. Ada apa, Ana? Mama harus dioperasi sekarang, Pak. Kamu tenang aja. Semuanya akan berjalan dengan baik kok. Yan, Adrian, Yan bangun, Yan. Sahur ya? Ini udah jam 8. Jam 8? Dari semalam kamu tidur di sini nungguin telepon. Istri kamu nggak telepon kan? Hari ini kita nggak puasa deh. Semalam saya nggak kebangun sahur. Gi, buruan kamu mandi. Lisa, saya boleh pinjam telepon nggak? Saya mau interlokal ke Jakarta. Kalau kamu siap buang-buang uang dan siap kecewa, silakan. Operasinya berjalan lancar. Jadi ibu udah sembuh, Om. Alhamdulillah. Tunggu ya, Om. Umi! Mi! Jerit-jerit pagi-pagi. Apaan sih? Selamat pagi, Pak. Pagi. Om Rizal mau nganterin kita ke rumah sakit buat ngejenguk ibu. Yuk, Mi, siap-siap, Mi. Astagfirullahaladzim.
Jangan-jangan Ana yang telepon. Halo? Ini bener rumah Ana? Iya, betul. Dari siapa ya? Saya Adrian, saya suaminya. Anda siapa? Anda ngapain di rumah saya?